Ustadz, mau kalau emang ada yang tidak baik di dalam tubuh saya pengen keluarin semuanya. Iya, sebenarnya boleh ya seperti itu, tapi intinya adalah hati. Jadi kalau namanya ada dalam tubuh saya ada yang tidak baik keluarin, kalau saya malah mengajari begini, Mbak Sri Devi atau siapapun orang harus baik dulu. Karena dengan adanya baik itu yang tidak baik dalam tubuh gampang dihilangin. Jadi bukan terus semuanya Ada apa nih Ustadz sebetulnya? Dulunya tuh ikhlas. Ada apa ya? Ibu itu berhubungan itu maksudnya main HP gitu sama suami? Ya udah nggak usah dijelasin detail Ustadz. Saya malu, nggak bisa cerita. Ya Oh udah. gitu. Ya, Oh suami istri. ini maksudnya yang Suami istri Ustadz. Oh gitu. Nggak usah dijelasin Ustadz. Iya kan nggak ngeh. Udah jamnya nih. Saya dari tadi tuh nggak bisa dengar ibu cerita apa kan ya. Nah, ini Ya. katanya gitu dengar. Jadi ya sudah paham. Ibu terus keinginan ibu apa? Minta didoain biar saya betah di rumah, biar sayang sama keluarga, gitu aja. Biar saya sayang lagi sama suami. Amin. Saya anak yang pertama juga kelihatannya kalau ngomong selalu saya tuh tersinggung sekali, mudah tersinggungnya setengah mati saya. Janganlah, Bu. Nanti rezekinya anak seret gimana? Ibu yang sedih lagi. Iya, makanya saya minta mohon karena berapa kali saya diruqyah nggak ada mempan sama sekali. Maksudnya nggak mempan apanya? Ya diruqyah tapi tetap aja rasanya Sama aja. seperti ini gitu. Oh. Benci banget nggak suami gitu? Ya, karena nggak pernah bantu Rasanya yang bencinya serius. di mana? Di sini? Apa di sini? Aduh, Ustadz udah tahu lah, saya nggak usah cerita. Loh, Malu iya. saya. Ibu jangan gitu, dikiranya saya itu bisa lihat, sebenarnya saya itu hanya nyocokin aja. Dia Ustadz bisa tahu gimana, ya saya tahu Ibu, kalau Ibu nggak kelihatan lari saya dari tadi. Ada suara nggak ada wujudnya kan lari, apalagi Kak Irfan udah ngumpet itu mana orangnya gitu. Tahu aja. Iya, Ibu namanya siapa tadi? Ati Nurhayati. Iya, Ati, Ibu Ati. Oh iya. Begini Bu, rasa bencinya Ibu sama suami itu memang didasari karena memang rasa tidak sukanya Ibu dari awal. Dari awal itu tidak suka, kemudian akhirnya karena tidak suka itu terus-menerus bertahun-tahun, nah mulailah rasa benci itu muncul. Ini bukan benci dari Ibu, tapi benci dari ilmunya Ibu. Jadi ilmunya Ibu yang sering puasa, yang sering ini, sering itu, nah ini dia langsung ngunci. Rasa itu muncul karena itu dia menyatu dengan ibu. Itu miliknya ibu ilmu ini. Jadi ilmu ini miliknya ibu, tahu ibu benci sama suaminya, ikut-ikutan dia benci. Gitu maksudnya. Sama anak pertama. Hah? Sama anak Kalau pertama anak yang kenapa pertama. kita benci juga katanya? Kalau sama anak pertama benci, nah itu nggak tahu saya kenapa. Lah, kan nggak cerita tadi, hanya cuma cerita saya tuh gampang tersinggung dengan anak Dia pertama kan tersinggung. nggak tahu saya. Ya, Anak pertama usia Siap. berapa emang? udah rumah tangga, udah punya anak. Ya, Jadi usianya? usianya udah 35. 35. Karena Kerja nggak anak 63, pertama itu kerja nggak? Kerja. kerja dulu. Dulu. Enggak. Ya, sekarang di rumah. Sekarang di rumah udah juga. berapa tahun di rumah? Baru 1 tahun. di Baru rumah. 1 Jadi- tahun. Tersinggungnya itu sejak dulu apa setelah anak nggak kerja? Nganggur. Ayo diinget-inget. Awal mulanya kan kerja di Korea. Terus saya- enggak itu tadi saya tanyain ya, nggak usah cerita ke Korea. Pokoknya ibu Ibu bencinya itu sama bencinya anak. itu setelah dia tidak kerja, setelah 1 tahun ini atau sebelumnya udah benci duluan? Apa gara-gara dulu ibu pernah ngeliatin dia dicolok matanya ibu? Nah, itu kan nggak tahu. Cuma Nggak dia ya? kata-katanya aja yang suka berani. Berasa gitu. jadi. Jadi di keluarga itu ibu saja yang bekerja. Kalau anak ikut mertua, kalau yang udah nikah, yang serumah sama saya cuma yang MTS sama STM. Nah itu aja. yang ikut mertua itu yang ibu nggak suka. Iya. Perempuan laki-laki? Laki. Laki-laki. Anak saya laki semua 4. Oke. Kok saya minta didoain biar keluarga saya Mungkin karena baik-baik dari gitu hatinya aja. juga ngerasa capek sendiri. Iya. Cari rezeki kok saya capek sendiri, yang lain laki-laki kok pada dia mungkin. Iya mungkin. Ya. Iya, tapi jangan punya keinginan laki-laki musnah di dunia loh, Bu. Ya jangan, nanti kalau saya hilang nggak jadi doain ibu lagi. Yuk kita doa. Ibu Ati mau saya doain nggak?
Maunya apa tadi? Sayang lagi sama suami. Iya, sama Jangan anak, puasa-puasa bisa bekerja, lagi, ya, nggak iya. usah puasa. Udah Iya, ngerias pengen saja, tobat. kan nggak minum, nggak makan, ya udahlah. Banyak begini. Ibu ngapain mau cerita? Ikut bisik-bisik. Iya soalnya itu gitu. Ibu. Oke. Ibu puasa yang ibu jalanin itu nggak ada nggak ada tuntunannya, nggak usah. Udah kalau memang nggak mau makan nggak apa-apa, tinggal minum dikit-dikit aja. Ya, mau ngerias Bismillah, mau selesai ngerias Alhamdulillah, mau ngerias lagi Bismillah, selesai Alhamdulillah, udah gitu-gitu aja. Nanti mudah-mudahan itu bisa menjadi ibadah. Walaupun nggak puasa, iya. Kadang-kadang itu orang bekerja, orang itu dia bilang kayaknya begini, tapi kadang-kadang dia melakukan sesuatu tanpa basmalah. Selesai nggak hamdalah, ini juga nggak ibadah, sama aja, ya. Jadi ibu walaupun kelihatannya rias pengantin, ya apa-apa siapa tahu nanti mau ngerias di ibu-ibu di sini jadi rezeki, ya. Amin. Amin. Ini seneng kan? Jadi keluar rumah nggak ketemu suami, seneng. Enggak juga. Oh enggak juga, berarti sayang sebenarnya Ibu. Ya Iya, oke. sebetulnya. Ibu Ati, saya bantu doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya. Amin. Aminkan doa saya ya. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Lebih lega. Ketinggalan Ustaz. Mata saya kalau panas itu kenapa? Hah? Mata saya tuh panas kering kayak nggak ada airnya itu kok sakit sekali di mata ini. Tapi sekarang bisa keluar air mata itu? Kalau nangis bisa tapi sakitnya tetap di rumah. Tapi Iya. Ya. Ya mudah-mudahan matanya juga cepat sembuh ya. Iya. Katanya matanya suka panas, nggak ada kayak kering. Ya karena melihat suaminya jedak. Berarti itu semuanya dari hati, Bu. Iya, Kalau betul nggak, masalah, Bu? kalau Lihat suaminya lihat jedek terus masuk kamar, jedek lagi masuk kamar gitu. Betul nggak? Malah senyum. Ya. iya kasihan mau ditinggal dia nggak bisa apa-apa ditemenin nggak mau bantu. Oh ya sudah. Sudah. Apa saya ganti apa Ibu? Hei, Ustadz. Ganti bantu Iya, maksudnya. betul. Ngerias. Iya, Rias. Masalah rezeki bisa lewat suami, bisa lewat istri. Mungkin di rumah tangga ibu lewat istrinya. Suaminya yang jaga rumah nggak apa-apa ya. Ikhlas saja biar jadi pahala. Ya, itu Betul? pengennya saya ikhlas Ya, itu. ikhlas ya. Dulu ikhlas sekarang kok enggak saya bingung. Ya udah, sayangin aja suami ya. Sekarang Sayangin enak aja. nggak ininya? Biasanya di sini gendel, di sini juga nggak nyaman Iya. biasanya ya. Sekarang gimana? Lumayan. Ya sudah Pak. Oke. Enak, Sekarang, plong? ya. Sekarang Oh, alhamdulillah. udah kangen suaminya? Coba dipikirin. Coba dipikirin, diem gini kan biasanya benci apa kangen kan bisa itu muncul Nah, gitu. Ya. coba. Masih seneng ngaji di sini sebetulnya. Iya, iya. Saya merasa tenang kalau ikut ngaji di sini. Oh, Ya gitu. udah, oke deh. Salam buat suaminya ya. Cium tangan suaminya, walaupun gimana harus tetap hormat, oke? Iya. Iya, monggo. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ati. Tuh, jadi kalau ada yang mau manten boleh tuh ke Bu Ati. Asal Iya, Bu Ati ibu-ibu, nggak nanti- puasa-puasa lagi ya. Minta kartu namanya ya. Kayaknya beliau ikhlas tuh. Amin, Rasa insya Allah. benci dilawan, rasa benci dilawan. Iya, iya, Tapi iya. bagus, suka saya. Jangan puasa-puasa lagi tapi. Ya jangan puasa-puasa lagi. yang Maksudnya bukan jangan begituan. puasa usus untuk itu Iya, ya. jangan kayak gitu. Enggak. Oke, selanjutnya. Ayo silakan Ibu. Silakan. Ayo, sini. Oke, Ibu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jumaroh dari Apa Jumaro? Dari Tegal. Dari Tegal. Iya. Kenapa Bu Jumaro dari Tegal? Keluarnya Deket Bu, deket ini enggak Mic-nya dengar harus saya. dekat supaya kedenger. dari kecil tuh masih sakit perut. Dari kecil? Oh, iya, Ibu dari pernah kecil? Pernah 3 tahun, Oh. waktu 3 tahun. Terus dari tahun 2010, Kenapa ulangi Bu? Maaf saya pegang aja Bu ya. Oke, gimana dari Bu? tahun 2010 itu saya sakit sering bolak-balik ke rumah sakit. Bolak-balik ke rumah Iya, sakit, iya. heeh. Dirawat pulang. Nggak, keluhannya sama perut. Perut. Sakit gimana, Saya kan perut. Terus setelah 8 bulan ini saya keluhannya itu aneh. Apa? Aneh terus Ah, itu tangannya itu Tangannya gemeter kenapa Bu. itu? Iya. Ayo. Tangannya kenapa? Kenapa anehnya? aneh
ya itu apa ya yang sini perut jalan-jalan terus itu. Jalan-jalan. Nah setelah 2 bulan itu kemarin 1 bulan dirawat, lihat di rumah sakit tuh lihat siraman kalbu. Nah, saya inginnya ke Ustadz, ke Udanu. Nah pulang, kalau pulang itu saya memang nggak kuat, akhirnya suami sama anak itu kan Ustadz sama Ustadz. Ustadz ya. Ustadz. Terus ditambah keluar keris sama paku Kok ada Dari kerisnya? mana? di sini. Sebentar, Iya, keluar keris dari mana? dari sini. Pertama paku 2, 1, terus Oh, keris dari sini. di- Dari sini. Ya itu mah manten Jawa ya di sini. Lah makanya kalau di Jogja mah banyak keris keluar dari sini sud gitu ya. Sebentar, yang pertama ketiganya- paku. Yang paku, terus kedua paku lagi, terus seperti biting apa ya, yang hitam. Terus apa tadi kerisnya 1. Keris kan besar tuh. Keris yang segini. Oh, cuma besinya aja. Iya cuman kan lu Tapi keris, weird, iya, oke, iya. boleh. Siapa yang gitu. ngambil? Siapa yang ngambil? Yang ambil Ustadz. Ustadz. Terus sebentar kan di punggung. Ibu ngelihat beneran keluar dari badan ibu. Saya nggak tahu, cuman yang tahu kan anak sama suami nangis semua keluarnya itunya, pakunya. Terus masih jalan-jalan aja di sini masih sakit berat, kayak Oke. kayak diganduli orang 10. Di situ tuh, di Oh punggung. iya, ibu pernah digandulin orang 10 emang. Biar jadi tahu. Sampai sekarang masih berasa. Masih terus sini juga sakit, jalan-jalan terus ini semuanya. Apa di dalam kayak ada yang jalan-jalan gitu? Iya, katanya Ibu. dokter yang ngomong kayak Iya. dokter Ibu. gimana dokter. Oh kalau hidupnya jalan-jalan, kalau enggak jalan-jalan kan mati kayak gitu dokternya. Rematik kok jalan-jalan itu gimana? Kata dokter. Itu motor matik namanya kalau jalan-jalan bukan rematik. Kan dia mengeluh ke dokter, nih kenapa ada yang jalan-jalan? Kata dokter, ya udah jalan-jalan, kalau nggak ada yang jalan-jalan berarti mati, maksudnya saluran darah kalau menurut dokternya. Iya, iya, Itu nggak- tangan ibu tapi kenapa gerak-gerak sendiri? Bu, saya tanya nih, ibu sering ngamalin apa sih? Sering baca-baca? Enggak. Enggak pernah. Apa sih? Enggak, cuman kalau baca Qul Ahad, Terus yang lain, surat yang Terus, lain? ayat kursi, kalau Untuk lebih apa? nas itu toh. Tiap apa Iya, itu bacanya? Ya cuman baca itu, terus keluar itu yang pertama keluar apa kawat dari sini keluar sendiri, saya baca keluar sendiri, akhirnya dilihat sama suami ini ada ininya, nah itu suami Keluar kawat dari tubuh ibu sendiri. Iya, iya, ya, Beneran nih? sendiri, iya, saya sendiri yang Ibu tukang sulap Pak Tarno kali ibu ya? Nah, Yo akhirnya ya, ke- tolonglah. panggil Gitu. Ustadz. Saya Panggil sih nggak Ustadz. mau, iya saya nggak mau. Kalau ke Ustadz yang mau keluar sendiri. Tapi keluar sendiri kawat terus ambil ibu sendiri gini? Iya, Ibu yang ngambil coba. sendiri? Iya, Keluar Nggak lubang, beneran? Iya, nggak kecil. bolong? enggak, Nggak bolong ya? enggak. Itu nggak dibantuin sama Ustadz itu. Yang tamu Ustadz ininya. Kalau ini sendiri, Yang iya, Keluar kali gitu? Iya, stick. 4 sampai 4. Terus akhirnya anaknya saya juga, ini tuh berarti ada yang ganggu ibu kayak gitu. Akhirnya panggil Nggak ada yang Ustadz. ganggu ini. Nggak ada Ini ilmunya ibu. ilmunya. Ibu kerja apa kok ada yang ganggu? Emangnya ibu presiden? Kalau presiden kan yang ganggu banyak. iya, iya, iya. Atau presiden direktur BUMN umpamanya Iya, iya, atau iya. banyak yang ganggu. Kalau ibu kerja di rumah yang ganggu siapa? Paling bapak. Guru set. Eh, Saya Pekerjaan guru SD. Guru SD siapa yang mau ganggu coba? Masa Pak Bon? Jadi ini Iya dah. ilmu sendiri justru. Ini ilmu sendiri di tubuh ibu ini. Ibu itu ada ilmu keluarga nih. Ilmunya ini ilmu sihir sebenarnya ada. Sebenarnya ada, makanya itu keluar kawat. Keluar kawat. Nah, ibu nggak tahu, makanya ibu nambah-nambahi dengan bacaan-bacaan yang memang bisa untuk ngilangin ini, bisa untuk ngilangin jin kan gitu. Nggak taunya jinnya di dalam tubuhnya, gimana ngilanginya? Ayat kursi gunanya untuk apa kata-kata mereka itu? Untuk ngusir jin ya? Untuk apa? Enggak, cuman kalau mau tidur katanya kan saya ngaji tuh baca Qul huwallahu ahad, surat air Biar apa kata Ikhlas, beliau? biar nanti kalau ada santet itu enggak. Iya. Terus kalau santetnya udah di dalam terus mau gimana terusan? Di sini juga sakit. Bu, dijawab dulu, jangan cerita dulu ini Kalau dijawab. santai. Kalau ada santet sudah di dalam gitu gimana cara ngeluarinya? Padahal udah baca-baca tuh. Gimana tuh? Coba tanya ustadznya. Nggak tahu ya? Nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu. Ya sudah,
Kita bantu doa aja Ibu ya, malah pening nanti ini ada nyekek ini gini. Oh, ada suaminya juga, yaudah suami doain di situ aja ya. Didoain aja ya Bu ya. Biar mau didoain. Mau? Iya. Serius nih? Ya sudah. Ibu siapa namanya tadi? Jumaroh. Ibu Jumroh. Jumaroh. Jumaroh ya. Itu Jawanya Jumaroh gitu loh. Ibu aminkan doa saya ya. Wah ini banyak banget tubuh ibu ini. Suaminya perlu dampingin nggak? Ah boleh. Suaminya mana? Monggo Pak. Nah, Ya kurus wah ini juga cocok suaminya. ini sudah. Ya monggo. Wih tapi gesit loh suaminya. Iya loh. Oh iya Pak. Boleh ilmunya dalam tubuh ibu dibantu doa untuk dikeluarkan walaupun nggak bisa sehari, 2 hari, sebulan nggak bisa ini saking banyaknya. Mau ibu? Mau. Ini ilmu dari orang tua dulu ada, maksudnya buyut-buyut ada nih. Mau dikeluarin? Iya. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, ya rabbal alamin. Bapak ikhlas ya? Ikhlas Izinkan apa ya Pak ya. Ya, izin. Insya Allah ikhlas. Ikhlas ya? Ikhlas apa? Lillah. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Bu. Saya mau nanya. Tangan itu selalu seperti itu? Tidak bisa dikontrol? Kalau ada siram kolbu terus kalau ada pengajian. Selalu seperti ini? Kalau ada pengajian. Hal pagi itu kan mengikuti siaran. Sereman kolbu Iya, seperti siaran ini. kolbu, seperti ini. Kalau siangan sudah biasa lagi. Tapi ikut pengajian gitu lagi. Ya mudah-mudahan itu reaksi positif ke depannya mudah-mudahan ya Ustaz. Iya, tapi memang ini banyak sekali dalam tubuh Ibu Jumaroh. Memang harus dikeluarkan, Ibu Jumaroh kayaknya belum ngerti yang saya sampaikan. Jadi kalau belum ngerti, keluarnya nggak bisa banyak. Jadi nanti kalau udah dimengerti, oh itu nggak boleh, oh ini paham baru keluarnya baru bagus. Mengenai tangan ini tuh itu, Iya, salah satu sebagiannya keluar, sebagian lagi belum mau keluar. Hanya. berkecamuk di situ. Iya, istilahnya kalau kendaraan itu yang lain pada di tol itu ngebut, ada beberapa kendaraan yang berhenti kan, jadi yang ngebut kan nabrak-nabrak mirip seperti itu. Nah, nabrak-nabraknya itu goyang terus. Oke. Seperti itu. Ya, by proses ya karena. Ya. Nah Ibu mudah-mudahan. Matur nuwun Pak Ustaz. Sami-sami, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih. Monggo. Terima kasih. Ih, sami-sami ya. Ya, monggo Pak. Gesit banget. Bapaknya gesit banget, seneng liatnya. Oke, satu lagi ya. Satu lagi, oke. Ayo, Teteh, mangga. Ayo, di sini saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Devi Melavani, Ustadz dari Pontianak. Ibu Sri, dari mana? Dari Pontianak, Ustadz. Pontianak? Kalimantan Barat. Sengaja datang sini? Iya, Ustadz. Subhanallah. Bersama siapa datang sini? Sendiri. Sendiri? Oke, maju sedikit. Ada apa dengan Mbak Sri? Pertama itu punggung saya sering sakit, Ustadz, kayak mau megang beban yang berat. Sebelah kanan, Kiri kanan. kiri kanan. Gendong apa megang? Gendong, Ustadz. Oh, iya. Kayak ada Iya. yang angkel gitu. Iya. Kalau sholat juga, kalau habis sholat doa zikiran tuh suka berat, kayak ada yang dudukin sampai sujud-sujud gitu, Ustadz. Nah, terus kaki juga suka kram waktu tidur, tiba-tiba iya kram gitu. Itu yang tadi udah berapa lama? Udah 2 tahun 3 tahun terakhir Ustadz kayak gitu, tapi paling parah itu tahun ini sampai kadang tuh malas mau aktif, mau bergerak, mau bangun dari tempat tidur tuh nggak bisa. Berat karena- Berat banget. Dan itu jadi sepanjang hari Iya, Ustadz. beratnya. Kalau kayak gini dipaksain gitu, dipaksain gerak, dipaksain kemana-mana gitu. Kalau nggak gitu nggak bangun-bangun kayak gitu. Terus kadang muka saya itu kayak terasa panas, badan dingin, mukanya panas gitu, Ustadz. Oke. Seperti itu. Nah, yang saya sedihkan juga saya sering berantem sama ibu saya. Berantemnya kadang masalah masalah penting, masa sepele. kecil. Masalah sepele kayak lagi berjalan berdua di mobil ngobrol tiba-tiba berantem.
Masalahnya padahal Enggak bahas sepele Itu kadang kok bisa berantem tuh yang duluin siapa itu? yang ya pertama bikin berantem siapa? ka- gantian kadang-kadang Ustadz. Kadang ibu saya buat saya ini Kesel, kesel, begitu saya sebaliknya. juga Berapa bersaudara? saya 3 anak pertama. Anak pertama. Saya sedih gitu Ustadz kalau ketika saya berantem sama ibu saya sebenar apapun saya sadar saya yang salah. Saya yang salah, saya takut durhaka Betul, sama orang tua. Karena ridhonya ibu saya itu ridhonya Allah ridho Allah iya. fi ridho walidain ya. Kalau saya udah tidak dapat ridho saya pikir saya mau lari kemana lagi. Betul. Itu yang buat saya sedih. Tapi tidak bisa dikontrol ketika marah-marah, setelah itu tapi baru menyesal. Menyesal terus ketemu ibu kesel lagi gitu. Kayak antara otak dan hati ini beda. Kalau hati wes logowo udah itu kan tahan. Tapi otak ayo gitu. Ya, bayangnya. Udah minta maaf berkali-kali ke ibu? Udah minta maaf lakukan lagi. Gitu terus saya ketemu gitu terus saja sampai sama-sama lelah. Ibu saya juga lelah, sadar ibu saya juga sayang ke saya juga demi Allah saya sayang dengan ibu saya, tidak ada niat sedikit pun untuk durhaka. Memang kadang-kadang sayang itu hanya di mulut. Dan nanti ketemu lagi berantem lagi kan gitu ya. Nah, kan bener saya cerita. Coba diperbaiki. Tadi siapa namanya? Memang Mbak Sri Devi. Mbak Sri Devi. Mbak Sri Devi di situ berat masih punggungnya. Sepanjang acara ini masih berat juga? Sekarang masih berat nggak? Lumayan Ustaz. Lumayan berat agak kayak ada nyut gitu. Maksudnya lumayan berat apa lumayan enggak nih? Sedang nggak terlalu berat tapi tadi tuh dadanya udah mulai sesak Deg-degan, terus sesak gitu. sesak, gemeteran, batuk-batuk terus. Waktu acara ini ada? Iya. Oh. Gitu. Tapi di luar acara tadi enggak, biasa aja? Batuknya jarang sekali-sekali tapi pas mau di sini mulai Muncul? Ya, oke. Mbak Sri Devi, kalau boleh sebenarnya jangan bertengkar dengan orang tua, apapun bentuknya. Kalau ibaratnya bilang sayang, ya buktikan sayang itu jangan di bibir ceritanya. Harus di hati, otak juga sama. Kalau ibaratnya ibu yang mendahului, ya nggak usah ikut kepancing. Katanya bilang sayang. Ya. Karena kalau memang Mbak Sri Devi bilang sayang pada ibu, kemudian berantem, Mbak Sri Devi berantem, itu nanti Allah murka sebenarnya. Jadi nggak boleh, memang nggak boleh. Jadi kalau udah bilang sayang, belajar. Bismillah, saya akan belajar sayang. Jadi kalau ibu itu jengkelin, ya Mbak Sri Devi tinggal istighfar aja. Ya. Begitu ya, mau. Terus keinginan Karena Mbak secara Sri Devi. keilmuan sudah tahu terkait ridho Allah dan Iya, ridho iyalah, orang tua. sebenarnya udah Ya. tahu. Tapi Lawan diri sendiri daripada lawan ibu. pakai mic dong. iya Ustaz, tapi kadang kalau ada masukan tuh kayak mantul aja gitu. Kayak apa, ada kemasukan kayak Enggak, apa? bukan. Kalau ada masukan itu mantul aja gitu. Iya tapi gitu ya. Iya, Kalau ada yang ngasih masukan. iya kayak belajar apa Udah punya suami belum? belum Ustaz. Usia berapa maaf Mbak Sri? 25. Baru 25. Oh, baru 25. Jangan sampai nanti 35 ya. Iya. Sayangi orang tua karena memang Bisa dengan bicara sayang orang seperti itu tua. karena suka ada hubungannya ya. Ustaz, Iya, ya? ada hubungannya. Walau berantem terus sama ibu, nanti lama-lama ada kiste di ovarium. Nanti sakit, mulai senut gitu nanti. Udah mulai sakit belum di sini? Ya, belum. Di sini Jangan. belum? Enggak. Enggak, jangan sampai, berarti sebenarnya berantemnya belum terlalu berat. Tapi beranteman. Oke, Mbak Sri Devi, apa yang mau diinginkan Mbak Sri Devi? Saya mau sembuh saat mau kalau emang ada yang tidak baik di dalam tubuh saya pengen keluarin semuanya. Iya, sebenarnya boleh ya seperti itu, tapi intinya adalah hati. Jadi kalau namanya ada dalam tubuh saya, ada yang tidak baik, keluarin. Kalau saya malah mengajari begini, Mbak Sri Devi atau siapapun orang harus baik dulu. Karena dengan adanya baik itu, yang tidak baik dalam tubuh gampang dihilangin. Jadi bukan terus umpamanya seseorang lapor ke sini, tolong di dalam tubuh saya dihilangin. Nggak mau saya begitu. Tapi akhlaknya tidak Akhlaknya nggak diperbaiki. diperbaiki. Nah, karena ini siraman kolbu, namanya kolbu itu hati, harus diperbaiki, harus mau. Jadi jangan umpamanya, oh bisa begini, nggak mau diperbaiki, jangan, ya harus berbaik dulu. Baru nanti doa itu bisa
dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ketika akhlaknya sudah baik, itu pun akan keluar sendiri Itu sebetulnya. akan keluar sendiri. Tanpa Cuma. minta didoakan oleh Tanpa siapa-siapa minta termasuk saya juga. didoakan Iya, kalau betul. bisa gitu. Ya, betul. Ya, paham ya? Jadi harus berubah lagi, harus berubah dari emosi dengan ibu. Ya, Kenapa dari tadi ceritain ibu, bapaknya kemana? Bapak dengan ibu udah pisah. Oh ya sudah tahu. Ya sudah, sekarang nggak usah ada benci-benci kepada ayah, nggak usah benci-benci pada ibu. Sekarang Mbak Sri Devi fokus pada Mbak Sri Devi sendiri, berubah jadi anak baik ya. Oke, mau? Aminkan doa saya Mbak Sri Devi, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita, semua yang ada dalam tubuh Mbak Sri Devi, di otak Mbak Devi. Gimana, Basri? Alhamdulillah, alhamdulillah pandangan lebih cerah, badan agak lebih ringan, tapi tadi belakang panas, Ustaz. Pas lagi sepanjang didoain. Bagian punggungnya biasanya berat itu panas. Sekarang? Udah agak mendingan, tapi masih ada bekas-bekas panasnya gitu masih. Nggak apa-apa, itu udah lama. Ini insya Allah proses keluar paling berapa menit enak insya Allah. Masya Allah. Tadi tampak seperti takut. Seperti Takut sama mau menjauh dari... Takut sama siapa? Nggak Tadi tahu, nggak menjauh tahu dari ya. Ustaz. Oh tadi berarti kesurupan. Tipis. Kesurupan. Untungnya kesurupannya begitu. Ya alhamdulillah nggak apa-apa ya. Jadi Kak Irfan juga nggak terlalu takut. Tapi Jadi insya Allah terlihat sebetulnya cinta sekali sama ibu ya. sama ibu ya. Ketika dibahas tentang ibu, keluar. Ya, janganlah sayangi ibu walaupun beliau salah. Sayangi. Tetap saya akan bilang sayangi ibu gitu ya. Iya. Kan sudah tahu. Bahagiakan hatinya ya. Betul. Kan walataku lahu ma'uf. Saja nggak boleh, apalagi marah-marah. Tahu kan ilmunya itu ya. Iya. Sayangi Mudah-mudahan orang tidak tua. sia-sia perjalanan dari Pontianak ke Jakarta. Mudah-mudahan makin membaik. Salam buat ibu tercinta ya. Makasih Mbak Sri. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak cerita, banyak kasus. Tapi alhamdulillah kehadiran kita di MNC TV kurang lebih baru 2 bulan ini sudah banyak mengetuk hati. Sampai ada yang jauh dari Pontianak datang ke Jakarta. Segi jarak jauh, biaya juga pasti. Tapi dilakukan hanya ingin kembali ke jalan Allah. Hanya ingin kesalahan-kesalahan yang selama ini dilakukan bisa kembali lagi ke yang benar. Insya Allah itu. Terharu sebetulnya Ustaz ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Makanya juga akidah-akidah yang berjalan biasanya itu dianggap biasa, ya harus kita luruskan. Ya harus kita luruskan karena melihat kita sendiri tidak tahu umur kita itu sampai di mana, nggak tahu kapan Allah itu mau memanggil kita, kan nggak tahu ya Bu ya. Betul. Makanya di situ itu ketidaktahuan itu harus diluruskan. Akidah kita, tauhid kita itu luruslah. Karena kita inginkan kan akhirat sebenarnya. Dunia ini kan hanya untuk tempat Transit untuk, saja iya, istilahnya. transit kemudian tempat untuk ladang amal sebenarnya. Mau bukan bekal untuk nanti. Untuk bekal. Jadi kalau amal